Bagi seluruh umat muslim di negeri ini dan khususnya bagi orang-orang Nahdien, kita itu tidak cukup kalau cuma belajar tentang cara wudhu saja, atau belajar tentang cara sholat saja, atau belajar tentang cara puasa, atau cuma belajar tentang membaca Quran, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dan seterusnya. Atau kita hanya belajar tentang nahwu shorof, misalnya kola, yakulu, kaulan, dan seterusnya. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah kita itu harus belajar tentang teknologi dan juga tentang sejarah. Kalau tidak, kita itu akan tertinggal oleh bangsa lain. Dan soal sejarah, ini sangat penting sekali. Apalagi di masa modern seperti sekarang ini. Kalau kita tidak paham sejarah, kita itu akan mudah dibohongi oleh pihak manapun. Dan ini ada sebuah video dari seorang habaib yang tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kalau ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi, Pak Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW, maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Ya, dia bilang kalau ada orang yang tidak percaya bahwa nasab Alawi itu tersambung kepada Rasulullah, maka ilmu Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara ini runtuh. Semudah itukah ilmu itu akan runtuh? Kita lanjut dulu videonya. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara runtuh. Jadi ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Nah, tentang hal ini harus kita klarifikasi. Maka di sini pentingnya kita itu belajar tentang sejarah. Kita bisa melihat dalam sejarah bahwa sebelum kedatangan imigran dari Yaman, sebelum kedatangan Habib Utsman bin Yahya yang didatangkan oleh Belanda, di Nusantara ini Islam sudah merata. Dan dulu yang menyebarkan Islam di negeri ini adalah para pendahulu Wali Songo. Kemudian disebarluaskan lagi secara maksimal oleh para Wali Songo yang ada di negeri ini. Dan tentang Wali Songo itu sudah berdakwah di negeri ini pada abad ke-13 atau abad ke-14. Sementara para habaib dari Yaman datangnya baru pada masa penjajahan Belanda. Jadi waktunya itu sangat jauh sekali. Dan para habaib dari Yaman datang ke Nusantara, Islam itu sudah merata. Jadi yang mengislamkan Nusantara atau yang menyebarkan ilmu di Nusantara bukanlah habaib dari Yaman, tapi mereka generasi pendahulu Wali Songo dan para Wali Songo itu. Kemudian yang melanjutkan adalah para keturunan Wali Songo. Namun ketika masa penjajahan Belanda, para keturunan Wali Songo ini kan banyak yang diincar, banyak yang dicari, banyak yang dibunuh, karena banyak yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dan Belanda pun tidak kehilangan akal. Belanda mendatangkan sosok dari Timur Tengah, dari Yaman yang berparas Arab dan dilabeli sebagai cucu Nabi, dilabeli sebagai keturunan Nabi. Mereka adalah para habaib. Dan di situ ada muftinya, namanya Mufti Batavia, namanya Habib Utsman bin Yahya. Di situ si Habib Utsman bin Yahya itu berperan penting bagi Belanda karena dia itu mengeluarkan fatwa-fatwa yang menguntungkan Belanda dan melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Jadi semua itu dibungkus dengan agama sehingga orang di Nusantara yang mudah terpengaruh, mudah tertipu akan ikut oleh fatwanya Habib Utsman bin Yahya tadi sehingga tidak jadi atau tidak berani melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sebab salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya itu adalah haram hukumnya orang pribumi Nusantara melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ini kan sebuah doktrin yang sangat menyengsarakan, doktrin yang sangat merugikan bangsa ini. Padahal di pihak lain, orang-orang di Nusantara, terutama para keturunan Wali Songo, tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda, berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Tapi di kubu satunya lagi, di kubu habaib, justru malah sebaliknya, malah mendukung Belanda, membela Belanda, dan melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Makanya kalau dikatakan bahwa yang mengislamkan Nusantara atau yang mengislamkan Indonesia itu adalah habaib dari Yaman, yaitu adalah sebuah fakta yang tidak benar. Itu adalah sebuah sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena faktanya yang mengislamkan orang di Nusantara atau yang mengislamkan orang di Indonesia
itu adalah para Wali Songo dan pendahulu Wali Songo, bukan habaib dari Yaman. Dan tentang para Wali Songo ini juga tidak terkonfirmasi tersambung kepada para habaib dari Yaman. Sebab para Wali Songo ini berasal dari negara atau daerah yang berbeda-beda. Sementara para habaib dari Yaman itu cuma berasal dari Yaman saja. Jadi dari segi asal muasal wilayahnya itu sudah berbeda. Kemudian terkait tentang Wali Songo dan habaib itu juga berbeda. Kalau Wali Songo itu misalnya termasuk dari kalangan habaib, otomatis mereka itu juga menggunakan marga. Tapi kita lihat tidak ada satupun keturunan Wali Songo maupun Wali Songo namanya itu menggunakan marga. Berbeda dengan habaib dari Yaman. Mereka pasti menggunakan marga. Ada Asegaf, ada bin Yahya, ada siapa lagi? Banyak. Tapi untuk Wali Songo itu tidak. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Wali Songo dan keturunan Wali Songo bukanlah habaib dari Yaman. Dan habaib dari Yaman itu adalah sebuah klan yang berdiri sendiri yang berasal dari Yaman.